أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حتى يرضى فينصره عباده الصابرين الشاكرين وصلى اللهم على معلم البشرية الجهاد والثبات أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Safina TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas berkah yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita malam-malam seperti ini di bulan suci Ramadan ini kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan imam untuk menghidupkan malam-malam dan hari-hari bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan doa kita, munajat kita, tangisan kita, dan permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan ini penuh dengan kemenangan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, di dalam ayat suci Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat bahwa aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ayat ini berkaitan erat dengan falsafah penciptaan manusia, berkaitan erat dengan penciptaan Adam alaihissalam sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala yang mengemban misi, yang mengemban programnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Karena itu ini misi yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus direalisasikan oleh nabi-nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, sampai Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua diutus untuk merealisasikan program dan misi Allah Subhanahu wa taala ini. Apa misi yang diemban oleh khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini? Kalau kita membaca doa iftitah di bulan-bulan, di malam-malam seperti ini, kita ditunjukkan, imam-imam kita menunjukkan kepada kita bahwa misi yang diemban khalifah Allah Subhanahu wa taala adalah mewujudkan misi Allah Subhanahu wa taala, program Allah Subhanahu wa taala, yaitu daulah karimah. Maka di dalam doa, penggalan doa iftitah, kita diajari oleh imam untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna narghabu ilaika fi daulatin karimatin. Ya Allah, aku merindukan pemerintahan daulah yang mulia dan agung. Tu'izzu bihal islama wa ahlah. Mulia Islamnya, mulia juga pemeluk-pemeluknya. Wa tudhillu bihan nifaqa wa ahlah. Begitu juga kemunafikan-kemunafikan engkau nistakan, dan pemeluk-pemeluknya engkau nistakan, ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Kemudian dilanjutkan, wa taj'aluna fiha minad du'ati ila ta'atik. Ya Allah, jadikan aku ini di daulah karimah ini, ya Allah, untuk menjadi penyeru kepada ketaatanmu, mengajak orang untuk taat kepada Allah SWT. Misi Rasulullah, misi para anbiya adalah mengajak manusia kepada ketaatan dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala.
wal qadati ila sabilik, sebagai penyeru, sebagai pemimpin, qadah, penyeru kepada jalanmu ya Allah. Wa tarzuquna biha karamatad dunya wal akhirah, dan engkau karunia aku kemuliaan dunia dan akhirat. Ini, doa ini adalah definisi tentang program Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalankan oleh para anbiya dan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para imam, para rasul punya program ini untuk mewujudkan daulah karimah. Karena itu kita juga sebagai pengikut Rasulullah, sebagai pengikut imam, kita punya tanggung jawab dan taklif yang sama untuk bersama-sama untuk mewujudkan daulah karimah yang sudah didefinisikan di dalam doa iftitah. Dalam perjalanannya, dalam mewujudkan misi ini, dalam mewujudkan program Allah Subhanahu wa taala ini, kita menghadapi berbagai persoalan-persoalan, berbagai problem yang kita hadapi untuk menjalankan taklif kita sebagai umat Rasul, sebagai umat imam. Kita tidak perlu mencari penelitian yang begitu menghabiskan waktu. Apa problem yang kita hadapi untuk mewujudkan itu? Apa yang harus kita yang kita hadapi untuk mewujudkan daulah karimah bersama-sama dengan khalifah Allah Subhanahu wa taala? Tidak perlu melakukan penelitian-penelitian yang terlampau dalam sehingga menghabiskan waktu. Karena imam sejak awal sudah menunjukkan bahwa kita akan menghadapi berbagai persoalan dan problem, dan itu sama ada di dalam doa iftitah. Di penggalan yang lain doa iftitah yang sering kita baca, imam kita menunjukkan seperti ini. Allahumma inna nashku ilaika faqda nabiyina. Ya Allah, aku mengeluh kepadamu atas ketiadaan Nabi. Problem pertama kita, masalah pertama kita yang kita hadapi adalah bahwa Nabi telah tiada. Nabi telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terputus dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Terputusnya wahyu berarti kita kehilangan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kehilangan pencerahan. Karena itulah ini menjadi problem kita, terputusnya wahyu dari kita. Sehingga kita tidak bisa langsung bertanya kepada Nabi ketika menghadapi masalah dan menghadapi problem. Tidak sampai berhenti di sini, imam juga menjelaskan, dan kelanjutannya adalah wa ghaibata waliyina. Imam kita yang menjadi sandaran kita, sahabil asri wa zaman, yang akan mewujudkan daulah karimah ini juga dalam kondisi ghaibat. Ghaibatnya imam juga terputusnya wahyu, terputusnya pencerahan-pencerahan dari imam kita. Sehingga ini menjadi problem dan tantangan kita. Problem yang kedua. Problem yang ketiga juga disebutkan di dalam doa iftitah. Wa kathratu aduwina. Ya Allah, terlampau banyak musuh-musuh yang kita hadapi. Musuh yang kita hadapi sampai jumlahnya tidak terhitung, yang ingin menghancurkan program Allah Subhanahu wa taala. Wa kathratu aduwina. Ini juga problem yang kita hadapi. Kemudian dilanjutkan wa qillatu adadina. Ya Allah, jumlah kita terlampau sedikit ya Allah. Jumlah yang sedikit juga problem. Jumlah yang sedikit juga menjadi persoalan kita. Menjadi persoalan imam. Imam ghaibat karena jumlah manusia yang tidak siap. Jumlah yang sedikit yang tidak siap untuk mewujudkan daulah karimah. Ini juga kita hadapi. Ini problem kita. Wa qillatu adadina. Kemudian dilanjutkan lagi wa syiddatul fitanu alaina. Betapa banyak, betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya fitnah-fitnah yang kita hadapi. Fitnah yang dihadapi oleh Rasulullah, fitnah yang dihadapi oleh imam-imam, para nabi juga kita hadapi sekarang ini. Wa syiddatul fitanu alaina.
baik fitnah itu berangkat dari dalam diri kita maupun fitnah itu berangkat dari luar diri kita. Sehingga ini menjadi persoalan untuk bagaimana kita mewujudkan daulah karimah. Tidak sampai berhenti sampai di situ. Wa tadahuruz zamanu alaina. Di budaya dunia ini, gemerlap dunia ini membutakan hati kita. Gemerlap dunia ini menciptakan diri kita ini gelap, sehingga kita tidak bisa membedakan al-haq wal batil. Tadahuruz zaman di budaya. Karena itulah ini adalah problem-problem yang kita hadapi, dan itu sudah disebutkan dan sudah disampaikan oleh imam-imam kita, sehingga kita harus waspada untuk memanage problem-problem ini. Bagaimana menjadikan problem itu menjadi sebuah kesempatan. Di dalam problem yang ketiga, yaitu waqillatu adadina, ini yang memungkinkan kita bisa melakukan, yaitu apa? Bagaimana kita jumlah yang sedikit ini untuk menjadikan kita menjadi jumlah yang mempunyai nilai besar dari sisi kualitas, mempunyai nilai yang sangat besar, sehingga kilah akan kita ubah menjadi kathroh, tanpa mengubah kathroh di bagian musuh tadi itu menjadi kilah, tapi kilah kita ubah menjadi sesuatu yang besar dari sisi kualitas, dari skill kita. Karena itulah di bulan suci Ramadan ini, di ayam-ayam, di malam-malam bulan suci Ramadan ini, kita harus membangun hubungan diri kita dengan Allah SWT, dengan Rasulullah, dengan imam, supaya kita senantiasa mengupgrade diri kita, supaya kita tidak berhenti dan stagnan pada kondisi yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita harus menggeledah hati kita, menggeledah mata hati kita, untuk mengubah intelektual kita, kemampuan kita, saudara-saudara kita, untuk satu orang berbanding dengan 10 orang, 30 orang, 40 orang, bahkan ribuan orang. Dan itu terwujud oleh sosok seperti Said Ali Khamenei, satu orang tapi miliaran orang perbandingannya. Said Hasan Nasrullah almarhum syahid, juga perbandingannya satu orang tapi berbanding sekian juta orang, mungkin sekian miliar orang. Nah, ini adalah tantangan kita, dan imam telah menunjukkan itu. Karena itu, kalau kita kembali kepada Al-Quran, kisah-kisah dalam ayat Al-Quran telah menjelaskan itu, bahwa jumlah yang sedikit bukan menjadi tantangan yang berarti. Karena Allah SWT dalam satu ayat Al-Quran bercerita, berfirman Allah SWT, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak jumlah yang kecil, jumlah yang sedikit, tapi mampu mengalahkan dan menghancurkan jumlah yang besar. Dari mana ini? Dari mana ini? Karena jumlah yang sedikit, tapi secara intelektual, dari sisi kemampuan, dari sisi apapun, sama dengan atau sebanding dengan jumlah sekian ribu orang. Kita punya tanggung jawab ini. Anak-anak kita harus kita didik. Saudara-saudara kita harus didik, kita motivasi untuk mengembangkan dirinya, untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga dia baik secara individu maupun secara komunal benar-benar menjadi sebuah kekuatan yang besar. Qillah dalam jumlah, tapi kathroh dalam kemampuan dan intelektual. Di bulan suci Ramadan, di malam-malam penuh berkah, di hari-hari yang diberkahi oleh Allah SWT, ini adalah kesempatan yang luar biasa kita untuk mengangkat diri kita, untuk mengupgrade diri kita, untuk memperbaharui kemampuan-kemampuan kita, sehingga kita nanti keluar dari bulan suci Ramadan benar-benar akan menjadi manusia yang berbeda dengan manusia sebelumnya. Berbeda dari sisi kemampuan, dari sisi intelektual, dari sisi skill dan segala macam, terutama hubungan kita dengan Allah SWT, hubungan kita dengan Rasulullah, hubungan kita dengan imam. Kenapa? Kita akan bersama imam untuk mewujudkan daulah karimah. Ini taklif kita. Ini taklif kita semua sebagai pengikut Rasulullah,
sebagai pengikut imam, sebagai pengikut sahibil asri wal zaman. Jadi qillatu adadina wa kathratu aduwina bukan menjadi penghalang. Karena itu dalam segala hal, baik secara individu maupun kerja secara komunal bersama-sama, ini yang harus diperhatikan, bahwa kita harus mengupgrade diri kita. Kita harus meningkatkan kualitas hidup kita. Kita harus meningkatkan kualitas hidup di hadapan Allah, di hadapan Rasul, di hadapan imam, dan di hadapan manusia. Karena itu, di bulan-bulan, di hari-hari seperti ini, di malam-malam seperti ini, kita harus mewujudkan itu dan benar-benar memanfaatkan bulan keberkahan ini untuk mengangkat diri kita, mengangkat derajat kita, dan segala hal yang berhubungan dengan upgrade diri kita. Mudah-mudahan yang sedikit yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi motivasi diri kita untuk meningkatkan kualitas kita, untuk meningkatkan kemampuan diri kita, karena yang kita hadapi bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang kecil, tapi sesuatu yang sangat besar. Karena kita akan mewujudkan daulah karimah, dan ini adalah taklif kita bersama sahibil asri wal zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.